Ngomong bapakmu lho. Tutup sekolahan, nanti kasih do. Maksudnya selalu sibuk. Mohon izin Pak Fajar. Nggih, monggo Bapak. Nyuwun ngapunten, mungkin bisa disampaikan ke bapak-bapak, ibu-ibu yang mengikuti ini supaya mic-nya dimatikan dulu. Oh, nggih. Terima kasih Bapak. Oke. Nanti sekali lagi nggih Bapak Ibu, seperti yang tadi, selama kegiatan sosialisasi nanti mohon di-mute untuk mic-nya. Kalau di HP ada di sebelah kiri bawah, itu bisa dipencet sampai ada tombol silangnya. Nah, itu berarti di mute atau tanda strip seperti itu. Saya mulai, Bapak Ibu. Saya lanjutkan bahwasanya untuk TPM dan ASPD 2021, saya ulangi bahwasanya nanti caranya sama Bapak Ibu ya. Langkah-langkahnya sama, baik di TPM ataupun di ASPD nanti. Jika TPM tadi ada di tanggal 20, 21, dan 22 April 2021, untuk ASPD, kalau TPM itu kan pra ASPD Bapak Ibu sebetulnya. TPM itu latihan atau penentuan kondisi akhir sebelum akan di ujian yang sesungguhnya, seperti itu. Makanya TPM itu juga penting Bapak Ibu. Ya, TPM itu juga penting, apalagi ASPD-nya nanti yang untuk mendaftar ke SMP, apalagi ini putra-putri Bapak Ibu, jika saya tanya itu pengen di SMP negeri kan seperti itu Bapak Ibu. SMP negeri yang favorit dan sebagainya. Nah, itu berarti harus benar-benar belajar di sana. Kalaupun ada yang di sini tidak atau ingin sekolah yang bukan di negeri ataupun ada yang di pondok ataupun apa itu, tetap mengikuti ASPD ini dengan baik. Ya, tetap mengikuti ASPD ini. Untuk apa? Untuk mengukur kemampuan kalian, dan ini adalah syarat nanti juga untuk biar kamu mendapatkan ijazah walaupun nilai ini tidak ada hubungannya dengan kelulusan. Ya, seperti itu. Tetapi harus mengikuti ASPD. Kapan ASPD itu? Itu di tanggal 24 Mei, 25 Mei, dan 27 Mei. Ada selang 1 hari libur, ada tanggal merah di tanggal 26 Mei. Jadi dilompati, jadi tanggalnya 24, 25, dan 27 Mei 2021. Itu tepatnya adalah 1 minggu setelah Idul Fitri. Ya. Jadi waktunya itu setelah Idul Fitri, setelah kalian Idul Fitri, setelah kalian hari raya Idul Fitri ya, langsung belajar lagi. Tidak ada kesempatan untuk yang lain-lain. Nah, itu jadi kalian dipersiapkan dengan baik dan dengan maksimal. Itu ya. Pak Fajar ingatkan lagi, yang pertama adalah untuk menuju kesuksesan nanti, untuk orang tua siswa ya nanti diantar dan dijemput jika rumahnya jauh, atau jika jalan ya tetap dipantau oleh orang tua. Baik itu berangkatnya, baik itu kepulangan, itu benar-benar anak-anak berangkat, anak-anak sampai rumah, di rumah itu juga dikondisikan dengan baik oleh orang tua siswa. Jangan sampai berangkat nggak tahu berangkatnya, pulangnya juga tidak tahu sudah sampai di rumah atau belum. Nah, itu harus benar-benar dipantau oleh orang tua. Yang kedua adalah sahur, tadi sudah disampaikan Bu Temu Lestari bahwasanya sahurnya yang bergizi, yang sehat, dan jangan yang menyebabkan perut itu mules ya, anak-anak ya. Itu yang harus dihindari nanti. Sarapannya jangan sampai yang membuat perut mules, sambel atau terlalu ada makan yang kecut-kecut, yogurt, buah dan sebagainya yang
membuat mules. Nanti jangan sampai pada saat ujian malah perutnya mules ya. Seperti itu. Tetapi juga ada sih tidak makan apa-apa pas ujian mules itu karena faktor stres, seperti biasanya seperti itu ya. Tapi nanti tetap nggak usah panik, nggak usah khawatir, kalian sudah belajar, ya kita kerjakan dengan maksimal dan sungguh-sungguh, seperti itu aja. Nah, apabila yang tidak puasa, ya nanti sarapan pagi terlebih dahulu. Ya, ada Mbak Gendis, itu nanti bisa sarapan pagi terlebih dahulu sebelum berangkat, seperti itu. Yang kedua adalah memakai masker, ya dimanapun itu tetap memakai masker, dari rumah sampai ke sekolah ya tetap pakai masker, apalagi di sekolah ya tetap menggunakan masker terus, jangan dicopot-copot, tetap masker dipakai terus, ya. Terus seperti itu. Yang berikutnya tadi juga sudah disampaikan oleh Bu Tari bahwasanya siswa yang sakit tidak diperkenankan untuk mengikuti TPM ataupun nanti mengikuti ASPD. Jadi Pak Fajar sampaikan harus dijaga benar-benar kesehatannya ya. Mas, Mbak, oleh Bapak Ibu ya dijaga putra-putrinya kesehatannya. Ya kalau buka ya jangan langsung es yang dingin banget, karena kondisi sekarang itu kan fisik itu kan sangat-sangat dijaga karena ada virus dan juga ya virus-virus yang lain, ada flu, ada batuk, itu kan juga harus dihindari seperti itu biar nanti maksimal pada saat TPM dan ASPD. Yang berikutnya alat tulis, tetap membawa yang cadangan, bisa disendirikan dari tas, karena nanti tasnya akan diambil oleh Bapak Ibu guru petugas, dari bawah akan dimasukkan dalam suatu ruangan, dan yang dibawa ke atas hanya alat tulis. Alat tulis dari sekolah dan alat tulis yang kalian bawa sendiri. Oh ya, terus ada lagi ini, yaitu kalian bisa membawa alas ujian. Alas ujian. Pernah melihat? Nah, nanti ditanyakan kepada orang tua kalian atau mungkin Bapak Ibu yang belum tahu, nanti bisa bertanya. Alas ujian itu bisa membeli di toko alat tulis karena sekolah tidak menyediakan untuk alas ujian. Tetapi kalaupun tidak pakai alas ujian, sekolah sudah menyediakan meja yang halus dan rata. Karena meja-meja yang di atas di kelas 6, 5, dan 4 itu kan meja-mejanya pakai kayu ya, kayu jati dan sebagainya, itu ada yang bolong, ada yang sambungan kan seperti itu. Nah, ini untuk ruang ujian sudah diganti meja yang ada di kelas 1 dan 2. Kita bawa ke atas supaya mejanya halus dan rata seperti itu. Jadi kita Bapak Ibu guru di SD Negeri Surakarta 2 sudah menyiapkan, betul-betul menyiapkan ruangan yang bersih, ruangan yang nyaman, dan ruangan yang siap dipakai untuk ujian. Seperti itu. Nah, ini akan saya sampaikan untuk ruang ujiannya. Nanti bisa dicermati dan bisa mungkin dicatat besok saya ada di ruangan mana. Seperti itu. Biar tidak bingung. Karena kalau ujian yang dinamakan ujian tetap nanti kan ada sedikit grogi atau gimana. Jadi nanti malah ngeblank tempatnya di mana malah nggak tahu. Nah, ini bisa walaupun besok juga diantar ataupun ditunjukkan oleh Bapak Ibu guru, tetapi bisa dari sekarang kan bisa tahu seperti itu. Nah, ini untuk denah ruang ujian. Ruang 1. Ruang 1 itu yang pertama ini sesuai presensi ataupun abjad ya. Yang pertama adalah Mas Akbar, ada di samping kanannya ada Mas Alif, di samping kanannya lagi ada Mas Ardi, di samping kanan depannya lagi ada Mbak Cahaya. Kemudian mengular di belakangnya Mbak Cahaya itu ada nomor berikutnya, ada Mas Faro, di samping kiri Mas Faro ada Mbak Gendis, di samping kiri Mbak Gendis ada Mas Dimas, dan di samping Mas Dimas ada Mas Fahri. Terus kemudian ini ada 10 peserta di ruang 1, di belakang ada Mas Firdaus dan Mbak Aila. Itu ada di ruang 1. Di ruang 2,
itu ada Mbak Ica yang kiri depan, sampingnya kanan ada Mas Gibran, samping kanan lagi ada Mbak Keila, samping kanan lagi ada Mbak Lia. Di belakang Mbak Lia ada Mbak Latifah, di sebelah kiri Mbak Latifah ada Mas Luki, sebelah kirinya ada Mbak Rahu, sebelah kirinya lagi ada Mbak Aurel. Dan di belakang Mbak Aurel ada Mas Abdullah, dan di samping Mas Abdullah ada Mas Falah. Seperti itu. Terus di ruang yang ketiga, di ruang yang terakhir itu hanya ada 8 siswa. Ya, di situ ada Mbak Nabila, sampingnya ada Mbak Nadine, ada Mbak Nadia, ada Mas Alfi, di belakangnya ada Mbak Nawang, ada Mbak Novita, Mas Langit, dan Mas Yoga. Itu adalah ruangan-ruangan yang dipergunakan besok untuk ujian TPM maupun ujian ASPD. Nah, untuk ujian TPM ini nomornya tidak memakai ini karena kemarin baru diberikan ada pergantian nomor, itu menggunakan nomor induk siswa NIS. Ya, NIS. Besok tidak usah khawatir, tidak usah dihafalkan karena besok di meja sudah ada nomornya dan ada kartu, nanti kartu peserta juga sudah ada nomornya. Tinggal menyalin di lembar jawab komputer. Seperti itu. Jadi tidak usah masalah dengan nomor ujian. Itu. Terus berikutnya terkait dengan tadi kepulangan siswa, jadi jangan sampai nanti langsung bergerombol dan ngobrol-ngobrol, nggih. Biasanya yang berkelompok ada biasanya kelompok-kelompok yang biasanya datang bersama. Nah, untuk besok ya Pak Fajar mohon benar-benar ditaati karena besok ada pengawas dari luar. Ya, ada pengawas dari luar, ada yang memonitoring dari dinas, ada dari lembaga independen dan sebagainya. Jadi protokol kesehatan harus benar-benar ditaati. Nanti jangan marah apabila ada diperingati oleh Bapak Ibu guru, jangan bergerombol harus dan sebagainya. Itu memang harus seperti itu, ya. Harus kalian taati seperti itu. Nah, untuk ini sudah ada contoh untuk alas ujian. Nah, seperti ini contohnya. Salah satu contoh, biasanya kemarin Pak Fajar sudah lihat ada Mbak Cahaya, ada Mbak Nawang atau Mbak siapa itu, ada yang sudah punya seperti ini. Nah, itu bisa dibawa ya untuk sebagai alas ujian yang rata ya di sini. Tetapi kalaupun tidak, itu mejanya insya Allah sudah rata dan mulus seperti itu ya. Ya, itu untuk informasi terkait dengan TPM dan ASPD. Untuk informasi tambahan, yaitu untuk kegiatan pendalaman materi, Bapak Ibu, ini saya belum menyiapkan kelompoknya. Bentar Pak Fajar. Oh, JJ, monggo Ibu. Ditambahkan sekalian ke anak-anak biar untuk ruang kelas 1 itu ruang biasa di kelas berapa, ruang 2 di kelas berapa, Oh, ruang 3 di kelas berapa. Terima kasih Bu Temulusari, tadi kelupaan. Untuk ruang 1 ini tadi yang ada di ruang 1 ada Mas Akbar dan sebagainya, ini posisinya ada di ruang kelas 6. Ya, di ruang kelas 6 pojok. Yang ruang 2 ini posisinya ada di ruang kelas 5. Dan yang ruang ketiga dengan 8 siswa itu posisinya ada di ruang kelas 4. Ya, seperti itu ya. Nah, untuk nanti apabila pada saat kalian mengikuti TPM atau ASPD ada yang ingin ke kamar kecil atau ingin ke kamar mandi, yang pertama harus izin dengan pengawas. Ya, kalau bisa sebelum masuk ya sudah ke toilet dulu apabila sudah kebelet ya, buang air kecil. Nah, bisa ke kamar mandi dulu. Kamar mandi kalau yang atas ada di dekat kelas 3 ya. Kalian juga sudah hafal pasti kalau di sekolah ya. Kalau untuk Mas Dimas kan ada yang baru dan belum pernah masuk sekolah ya, Mas Dimas. Nah, itu
Untuk kamar mandi ada di atas, nanti bisa ditanyakan di penunggu ruang ujian ada di luar, nanti ada Bapak Ibu guru yang menunggu, nah itu bisa ditanyakan. Ada di atas, ada di bawah juga ada. Seperti itu. Ya, itu mungkin ada tambahan lagi mboten nggih Ibu? Ibu? Sampun nggih, insya Allah semua sudah saya sampaikan. Ada tambahan lagi yaitu untuk pendalaman materi, nanti kelompok-kelompok akan saya sampaikan. Dan bagaimana tadi Bapak Ibu apabila mendesak karena waktunya juga terbatas, apabila nanti Bapak Ibu mengizinkan untuk di hari Sabtu juga ada waktu untuk pendalaman materi, itu juga akan saya laksanakan seperti itu apabila Bapak dan Ibu menyetujui. Itu saja ya Bapak Ibu untuk informasi terkait dengan pendalaman materi. Karena pendalaman materi nanti ada 5 siswa, itu akan diberikan maksimal itu 1,5 jam. Ya, tapi nanti 1 jam saja kalau dirasa sudah cukup, maka hanya 1 jam saja. Datang ke sekolah hanya 5 siswa itu nanti diberikan saya berikan pendalaman materi, ada soal pembahasan dan juga ada materi-materi yang akan saya sampaikan. Satu kelompok hanya 5 siswa. Nanti setelah itu kelompok itu pulang akan datang lagi kelompok berikutnya. Nanti kelompok itu pulang akan datang kelompok lagi berikutnya. Nah, untuk satu hari itu ada 3 kelompok. Ya, padahal kalau ada 28 siswa ini paling tidak ada 6 sampai 7 kelompok. Paling nanti saya jadikan 6 kelompok saja. Jadi ada yang 5, tapi ada beberapa kelompok yang sampai 6 siswa. Tapi nanti yang 6 siswa itu akan saya gabungkan dengan siswa-siswa yang rumahnya jauh. Barangkali tidak datang ke sekolah. Kan tetap nanti yang datang 5 siswa. Seperti itu. Ya, jadi nanti itu untuk agenda kita dimulai kapan? Dimulai setelah TPM, Bapak Ibu. Jadi tanggal 23 hari Jumat itu insya Allah sudah kita mulai untuk kelompok 1, 2, dan 3 seperti itu. Jadi paling tidak nanti sehari masuk, besok belajar di rumah. Hari ini masuk, besok belajar di rumah. Jadi bergantian seperti itu. Nah, itu untuk apa Bapak Ibu? Untuk mengejar materi-materi yang dirasa belum dipahami oleh siswa, terutama kalau dilihat dari ujian-ujian tryout, ujian TPM 1 dan 2 itu ada di matematika dan beberapa ada yang di IPA. Kalau untuk bahasa Indonesia ada beberapa saya lihat sudah maksimal di sana, nilainya sudah bagus. Tetapi untuk yang matematika terutama itu masih perlu peningkatan, ya, perlu belajar lagi. Seperti itu Bapak Ibu, saya cukupkan untuk sosialisasi TPM ASPD dan kegiatan agenda berikutnya adalah tanya jawab. Monggo Bapak Ibu bisa menanyakan melalui chat yang ada di Zoom atau bisa langsung menanyakan via dihidupkan mikrofonnya, nanti saya tunjuk siapa terlebih dahulu yang akan bertanya. Monggo, atau bisa mengeklik raise hand, juga diperbolehkan. Jika ada yang belum jelas terkait dengan cara TPM dan sebagainya, bisa ditanyakan. Monggo, Bapak Ibu. Pak Fajar. Nggih, monggo, Bapak. Saya sedikit bukan bertanya, cuma memberi masukan di luar masalah teknis tadi. Masukan saya itu pada saat kemarin kita foto untuk ijazah, itu saya lihat ada anak yang agak sedikit gondrong gitu. Mungkin bisa istilahnya karena nanti pengawasnya dari luar supaya tidak memberi image yang kurang baik begitu. Sekian, terima kasih. Ya. Terima kasih sekali Bapak. Alhamdulillah
diingatkan, karena saya tadi sebetulnya mau menyampaikan tapi malah tidak atau belum tersampaikan. Terima kasih Bapak. Jadi dimohon untuk putra-putri Bapak Ibu ataupun kalian semua, anak-anakku siswa kelas 6 yang gondrong dan juga yang ada yang dicat rambutnya, nah itu harap dikondisikan. Yang gondrong ya dipotong, layaknya pelajar sekolah dasar, mosok gondrong-gondrong kayak orang kuliah ataupun tidak sekolah kan seperti itu. Jadi yang rapi ya, yang rapi. Yang dicat ya harus dibalikan seperti semula ya, warnanya yang ada merah dan sebagainya itu harus hitam besok ya. Kalau itu tidak hitam ya ataupun gondrong nanti tak suruh motong Bapak Ibu guru atau dipotong sependek-pendeknya kan gitu ya. Jadi dikondisikan ya siswa-siswi kelas 6 yang akan mengikuti TPM dan ASPD dan juga Bapak Ibu orang tua nanti mengkondisikan putra-putrinya yang kalau putri mungkin nganu ya. Kalau putri nggak masalah. Yang di sini adalah yang siswa putra, mohon maaf. Yang siswa putra. Karena kalau putri harus gondrong malah harus panjang kan seperti itu. Jadi siswa putra ya. Saya tegaskan lagi untuk siswa putra yang rambutnya masih panjang, gondrong harus dipotong, dirapikan yang rapi ya, seperti itu. Yang dicat harus dikembalikan lagi ke warna yang asalnya hitam ya, berarti harus dihitamkan lagi. Atau kalau nggak mau hitamkan berarti harus digundul seperti itu, diprontos ya, seperti itu ya. Itu pesannya. Terima kasih Bapak sudah mengingatkan dan mohon kemarin juga sudah saya tegur langsung ke siswanya. Ada siswa-siswa kemarin Mas Akbar, Mas Alif, Mas Faru, nah itu udah langsung bertemu dengan saya kemarin, nah itu sudah saya ingatkan. Nanti bisa dilaksanakan ya, seperti itu. Untuk yang lain juga yang rambutnya panjang, yang tidak bertemu dengan Pak Fajar juga besok harus dirapikan yang siswa putra. Itu saja. Mungkin ada tambahan yang lain, Bapak? Sekian dulu Pak. Terima kasih Bapak. Mungkin ada yang lain Bapak Ibu ataupun siswa yang mau ditanyakan terkait dengan TPM-nya? Sudah jelas ya. Besok berarti sesuai yang seperti kemarin TPM yang pertama disilang ya, disilang yang tebel. Terus untuk menuliskan nama ya, nama itu dipisah ya, namanya ada di sini namanya Akbar Octavian Fernando. Berarti Akbar spasi itu spasinya itu dikosongkan. Ya, dikosongkan terus ke berikutnya Octavian seperti itu. Jika bisa, tulisan yang di atas Latin itu adalah bukan Latin, huruf abjad itu adalah tulisan kapital besar, ya. Akbar ya A besar, K besar dan sebagainya. Pak Fajar kemarin masih menjumpai tulisannya isih enggak karuan, ada beberapa siswa. Ada huruf N seperti huruf R, ada huruf A dan sebagainya. Itu mohon untuk menuliskannya pelan-pelan karena waktunya banyak untuk menuliskan identitas. Waktunya kurang lebih ada 20 menit untuk menuliskan identitas itu. Ya. Itu tambahan dari Pak Fajar. Oke, itu ya, tulisannya yang bagus, yang rapi, wong nulisnya cuma dikit kok, cuma nama sekolah, cuma saya mengerjakan dengan jujur. Nah, itu yang rapi tulisannya. Jangan cepet-cepet ya, ditulis yang rapi, yang baik. Itu saja. Mungkin ada pertanyaan lagi, Bapak Ibu? Kalau tidak ada, ini karena sudah menunjukkan waktu pukul 10 lebih 5 menit. Tidak elok karena Bapak Ibu juga mungkin ada kegiatan yang lain, ada yang langsung melanjutkan pekerjaan, ada dan sebagainya, pekerjaan rumah ataupun pekerjaan di luar rumah. Nah, itu tidak elok kalau terlalu lama melaksanakan sosialisasi ini.
Tidak ada pertanyaan Bapak Ibu? Bismillah, semoga nanti TPM ASPD dan ASPD-nya nanti di bulan Mei berjalan dengan lancar, anak-anak mendapatkan hasil yang maksimal dan juga hasil yang sesuai yang diinginkan oleh putra-putri Bapak Ibu semua. Kurang lebihnya, sebelum kita tutup, marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Kita tutup untuk acara ini, berdoa mulai. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semuanya. Terima kasih kepada Ibu Temu Lestari MPD yang sudah memberikan informasi dan sambutan dan motivasinya untuk anak-anak siswa kelas 6. Mohon maaf apabila saya ada tutur kata yang salah dan ada perbuatan yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu dan juga Bapak Ibu semua dan juga anak-anakku yang siswa kelas 6, Pak Fajar mohon maaf yang setulus-tulusnya. Pak Fajar akhiri, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun Bapak Ibu, semoga sukses, semoga nanti dapat nilai yang maksimal. Amin. Amin.